Renungan Harian Sabtu 3 Oktober 2020, Pekan Biasa ke-26, Ucapan Syukur para Murid dan Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub bab 42, ayat 1-3, ayat 5-6, ayat 12-17, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10, ayat 17-24. Saudara-saudariku terkasih, salah satu kebiasaan yang sering kita perbuat adalah mengucap syukur. Kita mengucap syukur atas keberhasilan tertentu. Kita mengucap syukur karena tiba dengan selamat dalam sebuah perjalanan, atau kita mengucap syukur atas kelahiran seorang anak, dan lain sebagainya. Orang tidak akan mengucap syukur atas kegagalan tertentu. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini mengisahkan tentang ucapan syukur para murid dan ucapan syukur Yesus. Ada perbedaannya dan bagaimana tanggapan Yesus atas ucapan syukur para muridnya. Pertama, ucapan syukur para murid dan Yesus. Ucapan syukur para murid ditujukan kepada Yesus. Isi ucapan syukurnya adalah, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Di sini para murid mengucap syukur kepada Yesus karena mereka mampu menaklukkan kuasa kejahatan, kuasa setan-setan. Ucapan syukur ini menunjukkan kebanggaan mereka bahwa atas nama Yesus mereka mampu mengalahkan kuasa setan. Ucapan syukur Yesus ditujukan kepada Allah. Isi ucapan syukur Yesus adalah, Aku bersyukur kepadamu Tuhan, langit dan bumi, sebab semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan padamu. Di sini Yesus sungguh bersyukur kepada Allah karena Allah begitu peduli terhadap kaum kecil dan sederhana. Bagi Yesus, kelompok inilah yang dikhususkan Allah untuk mengalami karya penyelenggaraan dan keselamatan dari Allah. Sedangkan orang bijak dan pandai tidak mendapat keselamatan dari Allah. Kedua, perbedaan ucapan syukur para murid dan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, perbedaan ucapan syukur para murid dan Yesus adalah, para murid bersyukur kepada Yesus karena mereka berhasil mengalahkan setan-setan. Ucapan syukur ini menunjukkan kebanggaan, kesombongan para murid. Sedangkan ucapan syukur Yesus menunjukkan sikap kerendahan hati dan pujian Yesus kepada Allah sebagai pemilik dan penguasa segala-galanya, Tuhan langit dan bumi. Ketiga, tanggapan Yesus atas ucapan syukur para muridnya disampaikan oleh Yesus melalui dua sikapnya. Pertama, teguran dan awasan. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Artinya, Yesus mengajak mereka agar tidak bangga dengan keberhasilan itu, tetapi yang paling utama dan penting adalah usaha untuk memperoleh kerajaan surga. Kedua, ucapan bahagia. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Yesus mengajak para murid untuk berbahagia karena mereka juga termasuk pilihan Allah yang diperkenankan untuk mengalami suasana kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus ke dunia. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Kita sering bangga dan puas dengan hasil yang kita peroleh atau kita capai.
Kita juga bangga bila berhasil mengalahkan sesuatu, mengalahkan musuh-musuh kita. Mari kita belajar dari para murid yang ditegur oleh Yesus karena cepat puas dan bangga dengan keberhasilan mereka, dan tidak ada lagi daya juang untuk mengembangkan iman dan sikap hidup selanjutnya. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin.